Selebgram blasteran Laura Anna pernah menjadi pembicaraan di mana-mana. Mulai dari kecelakaan yang menimpanya, kelumpuhan permanen yang harus dideritanya, kemudian kekasihnya yang lari dari tanggung jawab, serta jalur hukum untuk mencari keadilan. Sampai akhirnya Laura Anna berpulang pada tahun 2021 lalu. Kepergian Laura yang sedang berjuang mencari keadilan untuk dirinya dan keluarga menjadi duka dan luka bagi siapa saja yang mengikuti kasus ini. Sampai saat ini pun, perjuangan Laura masih tersimpan dalam ingatan, termasuk luka yang dibuat oleh laki-laki tidak bertanggung jawab. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng, makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Bagaimanakah kisah Laura selengkapnya? Hayu, meluncur. Kala itu, pada 7 Desember tahun 2019, Laura dan kekasihnya Jojo sedang asik dugem di sebuah diskotik. Dulu tanggung lagunya. Lu capek. Dulu. Karena besok Laura akan syuting, jadi ia mengajak Jojo untuk segera pulang. Mas, bil mas. Bayar dulu ya. Uangmu. Ya. Ayo buruan. Malam itu Jojo yang mengendarai mobil. Namun ia masih dalam pengaruh alkohol. Jadi ketika ia menyetir, Jojo tak dapat menahan rasa kantuknya yang membuat mobil mereka seketika mengalami kecelakaan. Di malam itu, keadaan Laura sangat parah, sedangkan Jojo hanya luka ringan saja. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Laura pun sudah berada di rumah sakit. Jojo kemudian bertanya kepada dokter, bagaimanakah dengan keadaan Laura? Namun dokter belum tahu apakah ada luka dalam yang diderita olehnya. Lo nggak apa-apa ya? Ya, lo nggak apa-apa. Gue juga nggak apa-apa. Cuma luka sedikit tuh, lo juga ada sedikit. Papa dan Mama Jojo kemudian datang untuk melihat keadaan mereka berdua. Namun Papa dan Mama Laura tidak datang sebab mereka tidak diberitahu. Papa dan Mama Jojo seketika lega melihat mereka berdua baik-baik saja. Lalu berniat ingin merawat mereka di rumah saja karena mengira mereka hanya luka ringan saja. Kayaknya kami nggak apa-apa ya. Cuman luka-luka aja. Aha. Mungkin kami bisa pulang. Nggak mas, sebaiknya pasien. Saya sudah dapat persetujuan pasien. Dia minta pulang, jadi dirawat di rumah aja. Terima kasih. Tetapi ketika Laura akan dinaikkan ke dalam mobil, seketika ia merintih kesakitan pada bagian tulang belakangnya.
Sakit juga sakit. Sebentar aja kok, cuma mau masuk. Sakit. Tolong pasiennya dibawa kembali lagi ke dalam. Bapak, Ibu, pasien belum selesai diperiksa. Ini takutnya masih ada luka dalam dan harus kita tangani. Cerita flashback ke tahun 2016. Ternyata Laura pernah kuliah di luar negeri bersama kakaknya yang bernama Iren. Saat itu Laura adalah anak yang baru lulus dari SMA dan merasa cukup terpaksa kuliah di luar negeri. Alih-alih belajar, ia malah lebih senang untuk bermain dan kerap rindu dengan keluarganya yang ada di Indonesia. Sementara itu, Iren kakaknya, ia punya semangat yang tinggi untuk menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Semakin hari, nilai Laura semakin turun. Ia pun menelepon mamanya untuk minta pulang ke Indonesia karena merasa tidak kuat untuk kuliah di sana. Pada akhirnya, Laura pun pulang ke Indonesia juga. Dan semenjak itu, Laura lebih banyak menghabiskan waktunya dengan adik-adiknya yang masih kecil. Ia pun kerap merekam momen-momen lucu di antara mereka. Dan tanpa disangka-sangka, rekaman itu pun viral dan ditonton oleh banyak orang di platform Instagram. Nah, sejak saat itulah follower Laura naik drastis dan ia pun menjadi seorang influencer. Hari demi hari, Laura mulai aktif di sosial medianya, menjadi seorang selebgram yang naik daun, dan tentunya ia pun punya banyak teman. Dari tahun ke tahun, karir Laura sebagai selebgram semakin melejit. Followernya bertambah banyak, serta banyak pula endorsan yang masuk dari brand-brand besar. Hingga pada suatu ketika, di tahun 2018, saat Laura sedang photoshoot, ia terkejut karena kekasihnya, yaitu Jojo, pulang dari London untuk bertemu dengannya. Ia memberi bunga serta kado untuknya. Diketahui, Jojo ini dulu teman kuliah Laura saat di London. Semenjak Laura terkenal, Jojo jadi sering DM IG Laura. Dan sejak dari itulah, mereka mulai dekat dan hubungan serius. Malam harinya, mereka melepas rindu bersama dan berkencan sambil mengobrol tertawa bersama. Pokoknya dunia serasa milik berdua. Dan tidak lama kemudian, Jojo pun harus kembali lagi ke London untuk menyelesaikan kuliahnya. Begitupun dengan Laura, yang tetap dengan kesibukannya menjadi seorang selebgram. Film berpindah ke tahun 2019 lagi. Ketika Laura terbangun dari koma, ia melihat sudah ada papa dan mamanya di sana. Laura berkata bahwa ia merasa takut, namun Laura ditenangkan jika ia akan baik-baik saja. Secara mengejutkan, Laura tak bisa merasakan tangannya sendiri saat disentuh oleh orang lain. Hal itu membuat Jojo dan kedua orang tuanya menjadi panik. Akhirnya orang tua Laura diberitahukan atas kecelakaan itu, dan rupanya Laura mengalami masalah yang serius. Iren yang masih di luar negeri mendapatkan kabar dari mamanya jika Laura sang adik mengalami kecelakaan, dan Iren yang mengetahui hal itu seketika merasa bersedih. Papa dan Mama Laura akhirnya mengetahui jika ada kesalahan pada paru-paru Laura dan harus dipindahkan ke rumah sakit lain karena di rumah sakit tersebut tidak memiliki alat yang lengkap. Jojo berjanji akan tanggung jawab dan akan selalu ada untuk Laura. Terlihat ia pun membayar semua biaya rumah sakit Laura. Padahal sebenarnya kartu bayar yang dipakai oleh Jojo itu adalah milik Laura sendiri. Namun orang tuanya tidak tahu akan hal itu. Setelah dirongsen dan dicek oleh dokter, Laura baru mengetahui jika ia mengalami luka dalam pada tulang sumsum belakangnya akibat kecelakaan kemarin. Dokter menyarankan Laura untuk segera melakukan tindak operasi. Teman-teman Laura datang untuk melihat bagaimana keadaan Laura setelah dioperasi. Dan mereka mengatakan jika beberapa hari belakangan ini
Jojo membuka penggalangan dana di sosial media untuk pengobatan Laura. Dan hal itu pun tanpa diketahui oleh keluarganya Laura. Kemudian teman-temannya memberi sedikit uang untuk membantu membayar biaya pengobatan Laura. Adegan flashback kembali. Ternyata Jojo itu orangnya nggak modal, tetapi Laura sangat mencintainya, sehingga ia selalu memberi dan membayarkan Jojo ketika sedang jalan-jalan bersama. Istilahnya Jojo ini seperti orang Mokondo. Sejak awal, teman-teman mengingatkan Laura jika Jojo itu hanya memanfaatkan dirinya. Tetapi Laura yang sudah buta akan cinta tak dapat menyadari hal itu. Bahkan sudah lama Jojo bersikap kasar, tetapi Laura tetap memaafkannya. Dalam keadaan sakit pun, Laura masih membela Jojo yang jelas-jelas salah dan sudah membuatnya sakit seperti ini. Hai, sudah deh. Jangan pada nyalain Jojo. Dia tuh gak salah tahu. Kasian dia, udah stres liat gue kayak gini. Mama dan Papa Laura mendapatkan kabar dari dokter jika Laura sulit untuk disembuhkan dari lumpuh yang dialaminya. Papa seketika shock mendengar itu hingga penyakit yang dideritanya seketika kambuh. Mama tidak kuat menghadapi itu semua. Ia pun menelepon Iren yang sedang akan ujian. Mama minta tolong agar Iren pulang ke Indonesia dan membantunya di sini. Tidak lama akhirnya Iren pulang ke Jakarta. Dan ia menangis melihat adiknya Laura terbaring lemah di kasur. Iren semakin sedih ketika melihat papanya sakit juga. Saat tengah malam, Mama sedang menghitung pengeluaran bulanan saat itu. Mama akhirnya tahu jika selama ini Jojo membayar tagihan rumah sakit menggunakan kartu ATM milik Laura karena tercatat pada pengeluaran bulanan. Mama kira selama ini Jojo yang membayarnya, tapi ternyata pakai uang Laura. Dari sini Mama mulai mempunyai tanda tanya yang cukup besar. Apa bentuk tanggung jawab Jojo kepada Laura? Laura pun rutin menjalani terapi agar dapat sembuh dari lumpuhnya. Tetapi ia tidak tahu jika ia sudah lumpuh total, yang pastinya tidak akan sembuh lagi. Laura mau jalan. Gak mau, Laura gak mau. Laura pun sering diurus oleh ibu dan juga Iren. Dimulai dari ganti pakaian, menyuapi makanan, membersihkan kotoran, pokoknya dirawat sebaik mungkin. Bahkan, karena selalu berbaring, punggung Laura menjadi luka. Iren selalu membersihkan lukanya setiap hari Slur. Pelan-pelan, Ren. Iya, bentar. Sakit banget, Ren. Oke. Sebenarnya Jojo sering main ke rumah untuk menjaga Laura. Namun, bukannya merawat, Jojo malah sibuk main game, sampai-sampai mengabaikan Laura yang butuh pertolongan. Laura sendiri tidak masalah, asalkan Jojo menemani kesehariannya. Hari demi hari berlalu, karena dirawat dengan baik, Laura pun menunjukkan perkembangan yang positif. Lambat laun, tangan Laura sudah mulai bisa digerakkan, dan ia sudah dapat duduk di kursi roda. Laura masih bertekad, ia ingin cepat sembuh karena tidak mau merepoti Mama dan yang lain-lainnya. Laura pun minta Iren agar main dengan teman-temannya, jangan terus mengurus dirinya. Depan, kiri, belakang hancur, men. Itu rusak banget. Gue gak bisa lihat ini. Dari Iren, teman-teman Laura baru tahu jika uang Laura banyak digunakan oleh Jojo. Dan Jojo belum pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya pengobatan Laura.
Hal itu membuat mereka seketika geram. Sementara itu, Laura dan Jojo bertengkar. Laura curiga Jojo berselingkuh. Lu tuh lebay, lu tuh denger siapa sih? Teman-teman lu. Lu kan tahu teman-teman lu toksik semua. Toksik anjing. Lu kenapa jadi? Mereka bertengkar hebat di sana. Lalu Jojo pun pergi. Setelah itu, Laura minta Yeren untuk menyusul Jojo. Ia tidak mau Jojo pergi. Hanya Jojo satu-satunya pria yang dapat menerima keadaannya seperti ini. Siapa yang mau sama gue cacat kayak gini? Pada suatu malam, akhirnya ibu memberi kabar yang baik, di mana produk bisnis Laura laku keras di sosial media, sampai omsetnya tembus 2 miliar. Iren bangga kepada Laura, karena ketika sakit pun masih bisa menghasilkan banyak uang. Ibu akan gunakan uang itu untuk bayar obat, rumah sakit, dan juga dokter Laura. Tetapi saat itu, Laura tidak mau. Ia memohon agar uangnya tidak digunakan untuk berobat. Lebih baik beli rumah saja. Karena sejak dulu, Laura bercita-cita ingin beli rumah untuk ibu. Lagi pula, rumah yang mereka tempati sekarang masih ngontrak selur. Kemudian, karena Laura memohon, ibu pun setuju. Akhirnya mereka pindah ke rumah yang baru, yang lebih besar dan lebih bagus pastinya. Namun di rumah baru itu, Laura mendapatkan berita jika Jojo berselingkuh bersama perempuan lain di Bangkok. Dan hal itu pun membuat Laura sangat marah dan tentunya kecewa. Jojo sempat datang ke rumah, tetapi Laura menyuruh Jojo untuk pergi dari sana. Laura menegaskan tidak akan pernah mau lagi bertemu dengan Jojo, dan mereka pun putus. Gue gak mau lagi berhubungan sama lo. Gue gak mau lagi ketemu lo, Jo. Gini, dengerin dulu. Gue gak mau dengerin. Ya kok bisa jelasin? Gue gak mau dengerin penjelasan lo, Jo. Udah lo keluar dari sini, Jo. Tapi lu jangan suruh gue balik lagi. Gak akan. Oke. Gak akan, Jo. Awas lu suruh gue balik lagi. Mulai saat itu, Laura menjadi dendam kepada Jojo. Akhirnya ia posting di akun Instagramnya mengungkap sikap jahat Jojo selama ini kepadanya yang telah membuatnya lumpuh total. Akhirnya pada saat itu, semua netizen plus 62 menyerang Jojo. Laura sangat ingin Jojo dipenjara sebagai bentuk tanggung jawab karena telah menyebabkannya lumpuh. Bahkan ia pun menyewa seorang pengacara agar mendapatkan keadilannya. Banyak warganet yang melindungi Laura agar mendapatkan keadilan, dan begitu juga dengan keluarganya. Di pengadilan, Laura masih belum mendapatkan keadilan karena Jojo tidak mau mengakui kesalahannya dan terus menyudutkan Laura yang lemah. Banyak podcast yang mengundang Laura untuk membahas pengalamannya, dan juga banyak sekali yang mendukung untuk keadilan Laura. Justice for Laura. Tapi lu dari tadi kelihatannya senang, bahagia. Kelihatan seperti nggak ada masalah gitu. Ada masalah. Ya kan sekuat-kuatnya manusia kalau ngadu ke siapa? Kalau selain Tuhan, Mama, Papa. Sampai hakim pun melihat berita itu di mana-mana. Di pengadilan berikutnya, akhirnya Laura mendapatkan apa yang diinginkan. Jojo akhirnya dipidana masuk ke dalam penjara selama 4 tahun lamanya. Lalu lintas dengan korban luka berat.
menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Setelah Jojo dipenjara, Laura merasa tenang. Saat itu dia pun sibuk mengunjungi berbagai podcast. Laura pun punya penyakit GERD atau lambung yang seringkali kambuh. Hingga pada suatu waktu, penyakit GERD Laura sedang kumat. Tetapi ia tetap ingin profesional datang ke podcast Abang Densu. Acara pun berjalan dengan lancar, dan Laura terlihat profesional menjawab semua pertanyaan dengan jelas. Namun, saat malam harinya, keadaan Laura semakin drop. Saat ia bangun dari tidurnya, tiba-tiba Laura bisa berdiri lagi. Laura pun sangat senang sekali. Di sisi lain, Irene dibangunkan oleh mamanya jika Laura sudah tergeletak pingsan dan tidak sadarkan diri, yang membuat mereka semua panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Namun, ketika sudah diperiksa, sayangnya Laura sudah tidak ada. Laura pun meninggal dunia pada tahun 2021. Banyak sekali teman, kerabat, keluarga yang merasa sedih, terutama bagi adik-adiknya yang ditinggalkan olehnya. Semoga tenang Laura, kini ia bisa berjalan dengan bebas lagi, dan semoga bahagia di alamnya.